Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahukunna mubarak ya banati. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Kif halukunna ya banat? Naam, la'allakunna fi khair wal afiyah وفي حماسة الجديدة. طيب، في هذه الفرصة إن شاء الله سنأخذ الموضوع الجديد، يعني في باب تحريم التسخط بالفعل والقول. نعم، هذا الموضوع في صفحة 241. طيب، افتحنا الكتاب نقرأ معا. أي ركزنا معي في الشاشة. باب في تحريم التسخط بالفعل والقول. فهمتم التسخط أليس كذلك؟ نعم، التسخط كالغضب, seperti kejengkelan atau marah, murka, seperti itu ya. Nah, di sini diharamkan marah atau jengkel berlebihan di perilaku ataupun perkataan. Insyaallah na'rif ma'an. Naam, nadkhul al-hadits. Al-hadits al-hadi wa sittuna ba'da al-mi'ah. An Abi Musa Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Kita baca dulu. Al-hadits al-thani was-sittun ba'da al-mi'ah. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Ya, ayo kita pahami bersama hadis di atas. Tadi di sini disebutkan bahwa as-saliqah. Ma makna as-saliqah? Tarfa' sautaha anil musibah binauh wal awil. As-saliqah itu mengangkat suara ya. Tarfa'u sautaha indal musibah, ketika mendapat musibah, ya, berteriak, histeris atau lain sebagainya. Bin nauh di sini merintih ya, yang berlebihan dan meratap yang berlebihan. Al-awil. Al-haliqah yakni allati tuhlak sya'ruha au tantafuhu min syiddatil jaz' wal hala. Apa maksudnya di sini? Di sini halaqa yahliku, tahliku sya'ruha. Di sini tuhlaka sya'ruha mencukur ya, mencukur ataupun menggunting rambutnya ya. Di sini tantafih di sini atau mencabut ya, mungkin dalam keadaan marah, sedih ataupun jengkel, sehingga dia seakan-akan menjadi orang gila ya, min syiddatil jaz', karena dia panik dan ya hala juga ini panik ya. Summa asyaqqah. Syaqqah di sini syaqqa yashukku, tashukku jaibaha au thawbaha tasakhutan ala qada'illah. Jadi apa? Syaqqa yashukku, syaqqal qamar, berarti apa artinya? Membelah ya, ataupun merobek kalau dalam artian di sini, karena di sini baju dan sakunya dan bajunya dirobek karena saking marahnya
dan tidak terima akan qadar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nauzubillah min dzalika. Di sini haram ya hukumnya, tadi judulnya itu tahrim tasakhut bil fi'l wal qaul. فدعوى الجاهلية هنا وذلك بالتفجع على الميت والنياحة عليه بأنه قاتل النفوس وكهف العشيرة وكافل الأيتام إلى غير ذلك من المناقب التي كانوا يعددونها ومثله الندبة وغير ذلك. Nah, maksudnya di sini dakwal jahiliyah di sini yaitu seperti yang dilakukan para orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi ketika mereka dalam keadaan sedih, ditinggal mati atau ditinggal orang tersayang misalkan meninggal dunia, maka mereka akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti berteriak histeris, tidak menerima takdir Allah, dan juga mengamuk seakan-akan mereka itu marah kepada Allah seperti itu. Ini haram ya hukumnya, nauzubillah min dzalika. Nah, di sini dharbal khudud. Latomaha. Ini maksudnya menampar dirinya sendiri ataupun memukul sebagian dari badannya. Seperti itu, seakan-akan tidak menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah untuknya. Seperti itu. Nah, al-jaib di sini masyaqqa minas thawb li idkhalir ra's. Biasanya itu al-jaib itu kantong ya. Kantong artinya. Al-ma'na al-ijmali ya. Al-ma'na al-ijmali lillahi ma ukhidha wa lillahi ma u'ta. Atau lillahi ma ukhidh wa lillahi ma a'ta. Wa fi dzalika al-hikmah at-tammah wa tasarruf ar-rasyid. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, entah itu musibah ataupun kesenangan ataupun lain sebagainya, insya Allah di balik semua itu ada hikmah ya. Ada hikmah yang bisa kita ambil. Wa min arid fi hadza wa mani'ihi faka'annama ya'taridu ala qada'illahi ta'ala wa qadrihi alladhi huwa ainul maslahah wal hikmah wa asasul adl was salah. Walidha fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ذكر أنه من التسخط والجزع من قضاء الله فهو على غير طريقته المحمودة وسنته المنشودة إذ قد انحرفت به الطريق إلى ناهية الذين إذا مسهم الشر جزعوا وهلعوا لأنهم متعلقون بهذه الحياة الدنيا فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه. Ya. Jadi apa takdir yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, insya Allah di balik semua itu ada hikmahnya, baik itu berupa musibah, berupa kesenangan dan lain sebagainya ya. Makanya ketika orang itu tidak terima dan marah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan bahwa dia itu jengkel dan tidak mau menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Padahal ketika mendapatkan musibah, ya, Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita agar menghadapi dengan apa yang sudah dicontohkan. Ya, apakah Rasulullah histeris ketika sadar bahwa orang tuanya sudah tidak ada? Tidak ya. Ya, Rasulullah menangis. Itu adalah tabiat dari manusia, menangis, sedih, tapi tidak berlebihan seperti itu. Ya, seakan-akan di sini dijelaskan seakan-akan bihadhil hayatid dunya fala yarjuna bisabrihim ala musibatihim. Jadi dia tidak tahu bahwa musibah yang dia dapat sekarang untuk menambah derajat dia di sisi Allah dengan sabarnya, dengan ikhlasnya, seperti itu ya. Astamir, fahuwa bari'un mimman du'ufa imanuhum walam yatahammalu
waqa'al musibah ya, waqa'al musibah hatta akhrajahum dzalika ila tasakhutil qawli bin niyahah wan nadab awil fi'li kana tafatish syu'ur wa syaqqal juyub ihya'il li'adatil jahiliyah wa innama awliya'uhu alladhina idza asabathum musibah sallamu biqada'illahi ta'ala wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ya. Tetapi berbeda ketika orang yang mendapat musibah itu imannya dha'ufa, lemah dan tidak dapat menahan apa yang terjadi dari musibah sehingga mereka akan marah dan jengkel ya, ila tasakhut, entah itu dengan berteriak histeris, aniyah ini meratap berlebihan, ataupun dengan perlakuan-perlakuan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, seperti misalkan sangat perasaannya terbawa seakan-akan terpuruk seperti itu ya. Karena tafat ya asy'ur wa syaqqal juyub, merobek sebagian bajunya yang dipakai karena histeris seperti itu, sehingga dia itu masuk ke dalam ihya'i li'adatil jahiliyah ya. Seakan-akan mau menghidupkan kebiasaan orang jahiliyah pada zaman dahulu ya. Karena mereka itu ketika mendapatkan musibah dari Allah seakan-akan mereka marah dan tidak mau menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kata Allah sudah memberikan cara ya untuk kita ketika mendapatkan musibah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut, ma yu'khadhu minal hadits tahrimut tasakhut min aqdarillahi al-mu'limah. Ya, di sini haram ya at-tasakhut, ya, marah berlebih, histeris dan lain sebagainya ketika mendapatkan takdir yang mungkin tidak seperti apa yang dia inginkan. Misalkan ya, al-mu'limah di sini takdir-takdir Allah yang menyakiti dia, al-mu'limah. Wa izhar dzalika bin niyahah awin nadb awil halq awil syaq aw ghairi dzalika kahathiyat turab 'ala ar-ra's ya. Sehingga dengan marahnya dia malah meratap berlebihan, bahkan merobek bajunya, memukul, menampar badannya sendiri. Ini tidak boleh ya, ini haram hukumnya nih. Haram tasakhut. Nah, yang kedua tahrimut taqlidil jahiliyah bi umurihim allati la yuqirruha asy-syari' 'alaiha wa min jumlatiha da'awiyah ya. Ini al-batilah inda masaib. Jadi di sini diharamkan ya kita mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan itu diharamkan oleh asyari, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan berteriak, ngomel ya, Allah tidak sayang dan lain sebagainya. Nah, ini da'awiyahim al-batilah. Jadi berteriak, pokoknya perkataannya itu menunjukkan bahwa dia tidak terima takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna hadzal fi'l wa hadzal qaul min al-kaba'ir li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a mimman 'amila dzalika wa la yatabarra' illa min fi'l al-kabirah. Nah, perlu kita ketahui ya banat, bahwa perlakuan dan perkataan ketika kita tidak menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu minal kabair.
dari dosa-dosa besar ya, termasuk dosa-dosa besar. Karena kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi sifat itu. Nah, ketika kita tahu Nabi menjauhi sifat itu, kita perlu ingat bahwa Nabi tidak akan menjauhi sesuatu kalau itu tidak termasuk dosa besar ataupun termasuk dari maksiyah gitu ya. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita tinggalkan, yang dicontohkan oleh Nabi untuk dikerjakannya kita kerjakan, seperti itu ya. Yang selanjutnya Ar-Rabi' la ba'sa minal huzn wal buka fahuwa la yunafis sabr ala qada'illahi ta'ala wa innama huwa rahmah ja'alaha Allah fi qulubil aqarib wal ahibba. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hazina wa dharifat aynah wa qala la naqulu illa ma yurdi rabb wa ba'dhum istahabba al buka. Walil ulama wal arifin fi hadzal bab ara yadhhabuna fiha hasaba ma tuhi ilaihim naz'atuhum ad-diniyah. Di sini la ba'sa ya. Kata la ba'sa tidak apa-apa ya. Untuk bersedih dan menangis, karena bukan dalam artian menangis dan sedih itu tidak menerima ataupun tidak sabar dan juga tidak ikhlas dengan apa yang kita terima dari takdir Allah ya. Tapi jangan berlebihan seperti itu. Karena sedih dan menangis ketika ditinggal oleh orang yang kita sayang itu adalah bentuk dari kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sedih ya ketika ditinggal oleh Khadijah, zaujatun Nabi al-ula ya. Beliau menangis dan apa kata Rasulullah? La naqulu illa ma yurdir rabb. Ya, tidak mengatakan atau tidak melakukan sesuatu kecuali itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian para ulama memboleh ustuhibbal buka. Sunnah ya seperti itu. Tidak apa-apa, hukumnya tidak haram, tapi jangan berlebihan. Dan ulama itu menjelaskan bahwa kita melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhi ilaihim ini yang sudah diwahyukan kepada beliau, seperti itu. Nah, di sini ada faidah ya, ada dua faidah. Al-ula al-iman billah wa husnu raja'il abad birruhu wa mathubatuhu. Dalla dalil ya'wi ilaihi kullu min lafahatihi sama'imil hayah al-muhriqah. Ya. Fa innahu yajid fihi ar-raha wal uns wal aman lima yarjuhu min thawabillahi ta'ala wa jazilu ata'ihi li sabirin. Faturkhas indahu al-hayah wa tashal alaihi al-umur lidha qil man arafa Allah hanat alaihi musibatuhu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajaban li amril mu'min in amrahu kulluhu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara wa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa lima faqadin nas hadha ad-dhall al-warif min al-iman bi rabbihim war raja' li husni jazaihi wal amal fi karim mathubatihi sirna fi hadha az-zaman nara wa iyadu billah kasatu hawadithil intihar mimman lam yadkhulul iman fi qulubihim فيقتلون أنفسهم ويجعلون بأرواحهم إلى النار لأنهم لم يسترهوا هذا الظل الذي يجده المؤمن بربه الواثق بوعده. Ya. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya beriman kepada Allah itu wajib ya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah harus beriman juga dengan qada dan qadarnya, baik itu dalam
dalam kebaikan ataupun musibah. Kita harus terima, ya. Dengan iman kepada Allah, kita harus terima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua. Wa husnul raja'il abad bi rabbi. Nah, jadi positif ya, positif apa yang diberikan oleh Allah, entah itu musibah, entah itu kebahagiaan di dunia, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita, ya. Bahkan di sini dijelaskan bahwa ketika orang itu tidak beriman kepada Allah dan tidak mau menerima dengan tulus apa yang sudah Allah berikan kepada dia, di sini banyak ya, bahkan banyak dari mereka malah al-intihar, yaf'alu yantahirun, bunuh diri. Karena kenapa? Di hatinya tidak ada iman, tidak mengimani bahwa apa yang sudah ditakdirkan untuk dia itu adalah baik. Seperti itu. Dan bahkan mereka dengan membunuh dirinya sendiri akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya. Bukan malah dikasihani oleh Allah, bahkan mereka akan dijebloskan ke dalam neraka. Karena kenapa? Merasa Allah itu, dia tuh tidak beriman kepada Allah. Ya. Padahal apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada hambanya itu berupa kebaikan, ya. Jadi kita sebagai seorang muslimah ya, yang sejati insyaallah istiqomah ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati kita, kita cukup sabar dan ikhlas. Ya. Karena dengan seperti itu kita akan mendapatkan pahala daripada kita ngomel, daripada kita seakan-akan Allah itu tidak sayang kepada kita. Tidak ya. Rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'. Luasnya seperti langit dan bumi. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa bal inda atfahil asbab ya'iduna a'maruhum wa la yadruna annahum bita'ajjulihim al-muzri yantaqiluna ila adzabi asyad mimma huwa fihi wa annahum kal mustanjid min ar-ramda bin nar falaysa ladaihim qalbul mu'min ar-radi alladhi tahunu 'indahu al-masa'ib bijanibi ma 'inda Allah ta'ala minal jazaa' al-karim. Bahkan ketika kita mungkin malah membunuh diri sendiri atau memukul badan kita sendiri karena kesedihan, jangan berharap itu akan menghilangkan musibah itu sendiri. Bahkan Allah akan menambah berupa iqab ya, ataupun al-jaza' min jinsil amal. Jadi Allah akan menambah kesedihan dia, Allah akan menambah mungkin keterpurukan dia, entah itu di dunia dan di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Seakan-akan dia itu tidak memiliki sifat bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Ya, karena orang yang beriman tidak akan melampiaskan kemarahan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan istighfar, dengan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah itu tahu kalau kita mampu untuk menghadapi apa yang terjadi seperti itu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, ats-tsaniyah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah anna al-muslim la yakhruj min dairatil Islam bi mujarradi fi'lil ma'asi wa in kaburat ka qatlin nafs bi ghairil haqq. Jadi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajis salaf, ya, anal muslim la yakhruj min dairatil Islam. Seorang muslim tidak akan keluar dari agamanya, yaitu agama Islam, hanya dengan melakukan maksiyah seperti membunuh dirinya sendiri, ya, atau membunuh orang lain. Nah, tidak akan menjebloskan dia ke dalam neraka.
Jadi bukan maksudnya ya, ini anal muslim la yakhruj min dairatil Islam, tidak akan mengeluarkan dia dari agamanya. Nah, itu yang lebih tepat. Tidak akan dikeluarkan dari agamanya ketika dia melakukan sebuah maksiat, ya. Karena yang selagi kita tidak beriman kepada selain Allah, maka kita masih termasuk orang yang muslim. Hanya saja dosanya itu amar goib ya, tidak kita ketahui apa hukumnya nanti bagaimana di neraka. Nah, intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ketika orang itu melakukan maksiat, dia tidak akan dikeluarkan atau tidak mengubah menjadi orang kafir, ya, masih tetap dalam Islam, seperti itu. ويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر وذلك كهذين حديثان ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب. Nah, seperti yang dijelaskan dalam hadis juga, laisa minna. Seakan-akan laisa minna bukan orang muslim ya. Siapa yang memukul dirinya sendiri dan ataupun merobek bajunya ketika mendapatkan musibah. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqa wal haliqah wa mithlu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa ka hadits wallahi la yu'min wallahu la yu'min wallahu la yu'min man lam ya'man jarahu biwa'iqihi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa ghairu dhalika katsir wa qad ikhtalafa al ulama fil muradu minha minhum man ra'a sukut anha wa antamur kama ja'at wa dhalika annahu yuradu biha az-zajr wa takhwif wa tabqa ala tahwiliha wa takhwifiha wa minhum min awwaliha wa ahsanu ta'wilatihim ma qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min anna al-iman naw'an. Wa ahsanu ta'wilatihim ma qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min anna al-iman naw'an, yakni al-awwal naw' yamna min duhulin nar, ya. Iman kata Ibnu Taimiyah itu ada dua macam. Yang pertama, iman yang yamna min duhulin nar, jadi kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, yang kedua, naw' la yamna minad duhul, yaitu yang kedua iman yang yang dapat membuat kita itu masuk ke neraka, tidak ada halangan untuk kita masuk neraka. Seperti apa? Walakin di sini yamna minal khuludu fiha. Kita dapat masuk, kita bisa saja dijebloskan ke dalam neraka, tetapi kita tidak selamanya di neraka, seperti itu ya. Faman kamula imanuhu wa sara ala tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyuhu al-kamil fa huwa alladhi yamna'uhu imanuhu min duhulin nar. Tetapi siapa yang di dalam hatinya itu iman dan melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, maka tidak akan masuk ke dalam neraka, ya. Wa qala rahimahullah, innal asya' laha syurut wa mawani fala yatimmu syai' illa bijtima' syurutihi wa intifa'i mawani'ihi wa mithlu dhalika idza rutiba al-'adab 'ala 'amal kana dhalika al-'amal mujiban li husulil 'adab ma lam yujad mani yamna min husulihi wa akbarul mawani wujudul iman alladhi yamna min khulud finnar. Jadi intinya di sini bahwa sesuatu akan terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kita akan misal seperti ini.
masuk neraka. Oh, manusia bisa masuk neraka itu karena ada hal-hal yang mungkin dia lakukan, ya seperti itu. Melakukan maksiat, misalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia masuk neraka akan dimasukkan. Namun ketika dia tidak melakukan, bahkan mungkin beriman dan imannya itu istiqomah sampai meninggal, maka dia tidak akan dijebloskan ke dalam neraka, seperti itu ya. Barakallahu fina ya talibat. Mungkin sebenarnya Ustazah ingin mengambil 3 hadis ya, tapi karena takutnya kalian tidak dapat menangkap dengan cepat, tidak memahami, mungkin butuh diulang-ulang ini videonya, jadi Ustazah berikan waktu untuk mengulang videonya lagi dan melanjutkan hadis yang selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Dan insyaallah minggu depan kita tidak akan melewat video seperti ini, namun bertatap muka langsung melalui Google Meet ya. Jadi Ustazah harap anti atau antunna baca dengan baik hadis yang selanjutnya di sini nomor 163, agar ketika masuk dalam pelajaran kita dapat sharing dan tanya jawab, dan juga bisa mengambil bukan cuma 1 hadis atau 2 hadis tapi 3 atau 4 ya. Barakallahu fikunna. Apa yang belum jelas Ustazah harap kalian langsung bertanya kepada Ustazah ya. Barakallahu fikunna wa fi ulumikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.